Q dan W itu apa sebenarnya? Q itu tadi kalor, W itu tadi kerja. Nah, ada 4 nilai, masing-masing 2 ya. W itu punya dua jenis nilai. Q itu punya 2 jenis nilai. Sama-sama jenis nilainya adalah positif dan negatif. Nah, suatu saat W itu dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Begitu pula dengan Q. Q itu dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Nah, bagaimana keterangannya? Jadi, ketika sistem itu menerima kalor, maka Q akan bertanda positif. Ketika sistem membebaskan kalor, Q akan bertanda negatif. Kemudian, jika sistem melakukan kerja, W-nya itu akan bertanda negatif. Nah, jika sistem menerima kerja, W akan bertanda positif. Tuh. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi kenapa tandanya positif sama negatif juga. Seperti itu. Sementara ini keterangan nilai positif dan negatif antara Q dan W bisa dilihat di slide. Kapan Q itu bertanda positif, kapan Q bertanda negatif, W bertanda positif atau W bertanda negatif, itu bisa dibahas selanjutnya. Kemudian kita yang membahas termokimia, ada istilah juga energi dalam. Kalau sudah membahas energi dalam, pasti ada kaitannya dengan energi kinetik, dengan energi potensial. Sekilas kalau mendengar energi kinetik, seperti sedang membahas materi fisika, yaitu energi ketika benda itu bergerak. Kalau fisika, yang dicontohkan itu adalah bola misalnya. Nah, ketika membahas kimia, energi kinetik dalam kimia, yang dibahas adalah bola-bola dari molekul atau atom. Jadi, meskipun atom itu bentuknya tidak benar-benar bulat, tapi karena dikenalnya selama ini bentuknya seperti itu, jadi bisa disimbolkan seperti bola. Jadi, analogi antara energi kinetik di pelajaran fisika dan pelajaran kimia adalah sama-sama bola. Tapi kalau yang energi kinetik di fisika, bolanya itu bola asli yang menggelinding. Kalau bahasnya di kimia, bolanya itu maksudnya adalah atom. Seperti itu. Nah, energi kinetik itu apa pembahasannya? Adalah energi yang berkaitan dengan gerakan molekul-molekul sistem. Inti dari pengertian energi kinetik adalah itu, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, benda yang bergerak di sini kebetulan adalah atom. Seperti itu. Sedangkan kalau membahas energi kinetik, pasti ada kaitannya dengan energi potensial. Energi potensial itu apa? Itu bentuk energi lain yang tidak berhubungan dengan gerak. Kalau energi potensial di fisika pasti dikaitkan dengan ketinggian. Jadi energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Itu kalau energi potensial. Nah, benda di sini kaitannya apa? Kaitannya adalah membahas atom atau senyawa, unsur senyawa campuran. Nah, berarti nanti mungkin tidak akan berbeda, tidak akan sama dengan fisika, sama persis, tapi analoginya bisa disambungkan antara kedua itu. Seperti itu. Nah, judulnya kan energi dalam nih. Energi dalam sebenarnya apa sih? Energi dalam pengertiannya adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang dinyatakan dengan lambang E. Itu maksudnya lambang ya. Lambang E. Energi dalam itu sebenarnya tidak bisa diukur dengan jelas selama sistem itu berlangsung. Jadi yang bisa diukur adalah selisih dari energi dalam ketika awal proses dengan akhir proses. Awal proses itu awal proses itu yang terlibat adalah reaktan atau reaksi, yang di akhir itu adalah produknya. Nah, untuk mencari energi dalam, yang dicari adalah perubahan energi dalamnya. Perubahan energi dalam dihitung dengan cara mengurangkan antara energi dalam produk dan energi dalam reaktan atau reaksi. Itu ketika membahas energi dalam. Nah, ada juga istilah kalau reaksi.
Kalau reaksi di sini ada dua, delta E dan delta H. Delta E sudah dibahas tadi, yang berkaitan dengan energi dalam, sedangkan delta H, kalian akan mendapat istilah baru yaitu tentang entalpi. Karena ada tulisan deltanya, delta itu artinya perubahan. Jadi delta E dan delta H maksudnya adalah perubahan entalpi maupun perubahan energi dalam. Gitu. Ada keterangan di slide, perubahan energi dalam yang menyertai reaksi adalah delta E sama dengan E1 dikurang E2. Nah, perubahan energi dalam tersebut akan muncul sebagai kalor atau kerja. Delta E sama dengan Q dari kalor ditambah W dari kerja. Jika reaksi berlangsung pada sistem tertutup dengan volume tetap, dinyatakan dengan QV atau QV. Maka rumusnya adalah delta E sama dengan Q kali V. Tuh. Selanjutnya, jika reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanan tetap atau tekanan atmosfer, maka dinyatakan dengan QP atau QP. Rumusnya adalah delta E sama dengan QP atau QP ditambah W atau QP sama dengan delta E dikurangi W. Jadi yang perlu ditekankan adalah kalau reaksi itu diperoleh ketika volumenya itu tetap. Bukan kalau reaksi, delta E. Kalau reaksi yang jenis delta E. Delta E itu berlaku ketika sistem yang dibahas adalah volumenya tetap. Tuh. Sementara itu, untuk kalau reaksi yang dinamakan entalpi, itu adalah kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, dikaitkan dengan sifat lain dari sistem, yaitu entalpi yang dinyatakan dengan lambang H. Jadi delta H dihitung nilainya sama dengan Q reaksi. Kemudian besaran untuk menyatakan kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, yaitu sama dengan perubahan entalpinya. Maksudnya apa? Besaran untuk menyatakan kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, yaitu sama dengan perubahan entalpinya. Jadi kalau energi dalam fokus pada volume tetap, kalau delta H atau entalpi itu fokusnya ke tekanan yang tetap. Jadi untuk reaksi pada tekanan tetap, dihitung QV, Q reaksi sama dengan delta H. Untuk reaksi pada volume tetap, Q reaksi sama dengan delta E. Seperti itu. Karena sebagian besar reaksi berlangsung pada tekanan tetap, yaitu tekanan atmosfer, maka kalau reaksi biasanya dinyatakan sebagai perubahan entalpi. Itu. Jadi intinya, delta E dan delta H itu sama-sama kalau reaksi. Yang berbeda adalah sistem yang terlibat. Kalau delta E tadi untuk sistem yang volumenya tetap, kalau yang delta H itu untuk sistem yang tekanannya tetap. Seperti itu. Jadi ini hubungan antara energi dalam dengan entalpi. Tadi panas yang dilepaskan atau diserap ketika reaksi dijalankan pada volume konstan sama dengan perubahan energi internal sistem. Jadi rumusnya adalah delta E sama dengan Q kali V. Kemudian, itu tadi adalah pengertian dari energi dalam. Energi dalam yaitu panas yang dilepaskan atau diserap ketika reaksi dijalankan pada volume konstan. Jadi fokusnya adalah ke volume yang konstan. Itu sama dengan perubahan energi internal sistem. Rumusnya adalah delta E sama dengan Q kali V. Untuk entalpi, pengertiannya panas yang dilepaskan atau diserap ketika reaksi dijalankan pada tekanan konstan sama dengan perubahan entalpi sistem. Jadi rumusnya adalah delta H sama dengan Q kali P. Jadi hubungan energi dalam dengan entalpi adalah delta H sama dengan delta E ditambah delta P dikali V. Seperti itu.
hubungan antara energi dalam dengan entalpi. Kemudian membahas termokimia dan reaksi-reaksi yang terlibat di dalamnya pasti tidak lepas dari pembahasan tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Perubahan entalpi atau delta H yaitu selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaksi dan bertanda positif. Jadi, perubahan entalpi yaitu selisih antara entalpi produk dan entalpi reaksi. Jadi, produk ketika ada reaksi, pasti ada reaktan atau reaksi dan hasil atau produknya. Nah, perubahan entalpi ini adalah selisih antara entalpi produk yang di akhir dengan entalpi reaksi. Dan nilainya harus positif. Jadi, reaksi endoterm, nanti delta H-nya itu harus nilainya adalah bertanda positif. Jadi, eksoterm pengertiannya, reaksi yang membebaskan kalor. Sementara reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Maksudnya apa? Jadi, untuk membebaskan kalor sendiri maksudnya ketika membahas sistem dan lingkungan, objek utamanya adalah sistem. Nah, ketika membebaskan kalor berarti air atau sistem larutan di dalam situ akan berkurang suhunya, tapi menjadi suhu lingkungannya itu panas. Seperti itu. Kalau reaksi endoterm atau reaksi yang menyerap kalor, kalor dari lingkungan akan masuk ke sistem. Jadi prosesnya adalah memasak. Memasak itu air yang tadinya tidak mendidih akan menjadi mendidih. Seperti itu. Untuk reaksi endoterm tadi nilainya harus bertanda positif, selalu bertanda positif. Untuk yang eksoterm tandanya negatif. Nah, jika entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi, selanjutnya perubahan entalpinya akan bertanda negatif. Reaksi eksoterm beda dengan endoterm. Kalau endoterm tadi nilainya positif, yang eksoterm tandanya negatif. Seperti itu. Nah, ketika membahas termokimia, itu pasti tidak lepas dengan pembahasan tentang persamaan termokimia. Persamaan itu artinya adalah penulisan reaksi kalau di dalam kimia. Jadi, kalau pengertian panjangnya adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Ada keterangan nilai H yang ditulis pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Jadi intinya dari persamaan termokimia adalah hanya menuliskan reaksi saja. Ketika kalian melakukan sesuatu, mereaksikan NaA dengan Cl, hasilnya kan NaCl. Nah, persamaan termokimia adalah tulisan Na plus Cl panah lalu NaCl. Jangan lupa, ketika menuliskan persamaan termokimia, fasa dari senyawa tersebut harus ditulis seperti yang dicontoh. H2 wujudnya gas, O2 wujudnya gas, ketika bereaksi hasilnya adalah H2O dalam bentuk liquid atau cairan. Kemudian contoh yang kedua, 2H2 ditambah O2, hasilnya adalah 2H2O. Nilai delta H-nya adalah minus 572 kJ. Jadi, jika koefisien reaksi dikalikan 2, maka delta H reaksi harus dikalikan 2. Ini kaitannya nanti jika sudah membahas tentang entalpi. Perubahan entalpi itu jenisnya nanti macam-macam. Itu. Jadi ketika ada soal, terus yang diketahui hanya reaksi dan delta H-nya, kita pastikan lagi apakah ini koefisiennya sesuai ataukah tidak. Fasa gasnya apakah sudah ditulis ataukah tidak. Seperti itu. Nah,
pembahasan tentang termokimia sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan mungkin lewat grup atau e-learning. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.